Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya, dan semoga kalian bahagia selalu. Hari ini aku ingin mempresentasikan tentang Overview of Learning Disabilities. Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk perkenalkan diri ya. Namaku Nur Aziza Ramadhani dengan NIM 11026211015. Tujuan aku mempresentasikan ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pendidikan anak dengan kesulitan belajar yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskoro-Wati. Dan juga diharapkan presentasi kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang learning disabilities atau disabilitas belajar. Aku akan mendefinisikan lebih lanjut lagi tentang learning disabilities melalui overview kali ini dengan 6 materi. Yang pertama ada definisi, yang kedua penyebab, ketiga karakteristik, keempat identifikasi, kelima diagnosis, dan keenam RTI. Yang pertama ada definisi. Definisi learning disabilitas ini aku bagi menjadi dua definisi, yaitu menurut hukum dan juga menurut medis. Menurut hukum, yang berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas tahun 2004 atau IDEA mendefinisikan anak ketidakmampuan belajar ini menjadi dua definisi. Yang pertama ada definisi umum. Istilah ini berarti gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis dasar yang terlibat dalam memahami atau menggunakan bahasa, lisan atau tulisan yang dapat bermanifestasi dalam kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis, termasuk kondisi seperti cacat persepsi, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia, dan afasia perkembangan. Lalu yang kedua, ada istilah yang tidak mencakup masalah belajar yang terutama disebabkan oleh cacat visual, pendengaran, motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosional, atau kerugian lingkungan seperti budaya dan juga ekonomi. Lalu di definisi kedua ada menurut medis, yaitu menurut draft edisi kelima Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM-5, yang berisi bagian untuk gangguan perkembangan saraf, dan di dalam bagian itu sebuah kategori untuk gangguan belajar khusus. Bagian gangguan perkembangan saraf juga berisi kategori untuk gangguan komunikasi dan gangguan motorik. Gangguan belajar spesifik pada draft DSM-5 meliputi kesulitan dalam membaca, ekspresi tertulis, dan matematika. Kedua ada penyebab. Penyebab yang pertama ada genetika, lalu yang kedua ada tembakau, alkohol, dan penggunaan narkoba lainnya selama kehamilan. Yang ketiga ada komplikasi selama kehamilan, keempat ada racun lingkungan, lalu penyebab kelima ada keracunan merkuri, keenam ada keracunan timbal, ketujuh ada nutrisi buruk, dan yang terakhir karena keterlambatan maturasi. Yang ketiga ada karakteristik. Karakteristik yang pertama ada Auditory Processing Disorders atau APD. APD ini disebut gangguan pemrosesan pendengaran, yaitu gangguan yang mengganggu kemampuan individu dalam menganalisis atau memahami informasi yang diambil secara aural melalui telinga. Dan gangguan ini berbeda dengan masalah yang melibatkan pendengaran seperti tuli. Jadi berbeda ya teman-teman. Dan gejala APD ini berkisar dari ringan sampai parah dan mengambil berbagai bentuk. Gangguan pemrosesan pendengaran ini tidak hanya mengganggu bicara dan bahasa, tetapi mempengaruhi semua bidang pembelajaran, tapi terutama dalam membaca dan juga mengeja. Lalu yang kedua ada dyscalculia atau arithmetic disorders.
Gangguan diskalkulia ini adalah istilah yang mengacu pada berbagai ketidakmampuan belajar seumur hidup yang melibatkan matematika. Definisi ini menurut National Center for Learning Disabilities tahun 2006. Diskalkulia ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami atau memanipulasi angka, melakukan operasi matematika, atau mengkonseptualisasikan angka itu sendiri sebagai konsep abstrak dari besaran komparatif. Yang ketiga ada dysgraphia atau writing disorders. Dysgraphia ini adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan ketidakmampuan menulis. Definisi ini menurut Pierangelo dan Giuleni tahun 2006. Jadi secara spesifik, gangguan ini menyebabkan tulisan seorang anak menjadi menyimpang atau tidak benar. Pada anak-anak, gangguan tersebut umumnya muncul ketika mereka diperkenalkan dengan tulisan. Jadi, mereka membuat huruf itu dengan ukuran dan spasi yang tidak tepat atau menulis kata-kata yang salah dengan ejaan yang salah juga. Meskipun sudah diberikan instruksi menurut National Institute of Neurological Disorder and Strokes tahun 2006, mereka tetap saja salah dalam menulis dan juga mengeja. Yang keempat ada dyslexia atau reading disorders. Dysleksia ini adalah ketidakmampuan belajar yang berhubungan dengan membaca yang menghambat perkembangan keterampilan bahasa lisan maupun tulisan. Anak-anak dan orang dewasa dengan dysleksia ini bisa sangat cerdas, namun mereka memiliki kelainan neurologis yang menyebabkan otak memproses dan menafsirkan informasi secara berbeda. Menurut Asosiasi Disleksia Internasional tahun 2007, gejala diagnosis dysleksia bervariasi berdasarkan usia dan tingkat kelas anak. Yang kelima ada dysorthografia atau spelling disorders. Dysorthografia ini merupakan ketidakmampuan belajar yang terkait dengan ejaan. Ejaan itu apa sih? Jadi, ejaan adalah kemampuan menggunakan huruf atau menyusun kata sesuai dengan penggunaan yang tepat. Masalah ejaan seperti membaca berasal dari kelemahan belajar berbahasa. Ketidakmampuan mengeja tidak mencerminkan masalah memori visual umum, tetapi masalah yang lebih spesifik dengan kesadaran dan memori untuk struktur bahasa, terutama huruf-huruf dalam kata-kata. Yang keenam ada Non-Verbal Learning Disabilities atau NLD. Dalam bahasa Indonesia disebut gangguan belajar nonverbal, yang merupakan gangguan neurofisiologis yang berasal dari belahan otak kanan. Penerimaan nonverbal atau informasi berbasis kinerja yang diatur oleh hemisfer ini terganggu dalam berbagai derajat yang mengakibatkan masalah yang mencakup fungsi pemrosesan visual spasial, intuitif, organisasi, evaluatif, dan holistik. Definisi ini menurut Nonverbal Learning Disabilities Association tahun 2005. Nonverbal Learning Disorders Association tahun 2005. Yang ketujuh ada Organizational Learning Disorders. Dalam bahasa Indonesia disebut gangguan belajar organisasi yang merupakan jenis ketidakmampuan belajar yang secara khusus dikaitkan dengan kesulitan dalam organisasi. Jadi anak-anak dengan gangguan ini itu perlu dukungan terus-menerus dari lingkungannya dalam mengorganisir, mengatur, menetapkan prioritas, dan menetapkan manajemen waktu ketika datang tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas yang lainnya. Kedelapan ada social issue disorder. Individu dengan gangguan isyarat sosial mengalami kesulitan dalam berperilaku secara otomatis akibat bagian otak yang mengatur diri sendiri melakukan hal-hal seperti tertawa pada waktu yang salah, berbicara keras pada diri sendiri, atau batuk tanpa menutup mulut, atau tiba-tiba menyela percakapan. Jadi, interaksi sosial ini mengharuskan seorang anak untuk menafsirkan atau membaca apa yang dikomunikasikan oleh orang lain. Karena memahami isyarat yang diucapkan dan tidak diucapkan itu merupakan proses yang kompleks. Jadi setelah membaca isyarat sosial orang lain, seorang anak harus memproses informasi, mengartikan makna, dan memutuskan bagaimana merespons secara efektif.
Yang terakhir ada visual processing disorders. Gangguan pemrosesan visual atau persepsi mengacu pada kemampuan yang terhambat untuk memahami informasi yang diambil melalui mata atau penglihatan. Tentu saja ini berbeda dengan gangguan yang melibatkan penglihatan atau ketajaman penglihatan. Kesulitan dengan pemrosesan visual mempengaruhi bagaimana informasi visual diinterpretasikan atau diproses oleh otak. Menurut National Center for Learning Disabilities tahun 1999. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi yang pertama melalui bidang akademik. Nah, di dalam bidang akademik ini ada membaca, matematika, dan ekspresi tertulis. Dalam membaca, kita bisa mengidentifikasi anak dalam bacaan lisan, pemahaman bacaan, keterampilan pengenalan kata, dan juga kebiasaan bahasa. Kalau identifikasi dalam ekspresi tertulis, kita bisa melihat dari tulisan tangan, ejaan, defisit bahasa, dan juga pemahaman dalam mendengar. Lalu identifikasi yang kedua itu melalui perilaku. Yang pertama ada gangguan perhatian, defisit memori, defisit kognitif, lalu ada defisit metakognisi, sosial emosional, masalah motivasi, dan juga defisit perseptual. Yang kelima ada diagnosis. Ada dua cara atau dua langkah dalam mendiagnosis anak learning disabilities atau disabilitas belajar. Diagnosis yang pertama ini ada siswa menunjukkan kurangnya kemajuan yang berkelanjutan ketika diberikan instruksi yang tepat di area yang dicurigai sebagai kecacatan. Yang kedua, ada bukti yang terdokumentasi menunjukkan bahwa intervensi dan strategi pendidikan umum yang efektif telah dicoba dalam waktu yang masuk akal. Yang ketiga, ada faktor penentu untuk identifikasi ketidakmampuan belajar, bukan karena kurangnya instruksi yang tepat dalam membaca dan matematika. Lalu terbukti bahwa siswa tidak mencapai yang sepadan dengan usia dan kemampuan anak dalam satu atau lebih bidang terkait. Ada mendengarkan, ekspresi lisan, keterampilan membaca, dan lain-lain. Lalu ada terdapat perbedaan yang parah antara kinerja pendidikan siswa dan prestasi siswa yang diprediksi berdasarkan ukuran yang terbaik dari kemampuan kognitif. Lalu ada bukti gangguan pemrosesan kognitif yang berdampak buruk pada prestasi. Lalu ada bukti bahwa masalah belajar siswa tidak terutama disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, atau motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosi, kerugian lingkungan seperti budaya atau ekonomi, kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, faktor motivasi atau trauma situasional. Yang terakhir, terdapat bukti bahwa karakteristik seperti yang didefinisikan di atas ada dan bahwa tingkat keparahan ketidakmampuan belajar spesifik siswa berdampak buruk pada kemajuan siswa dalam kurikulum pendidikan umum. Diagnosis kedua, itu yang pertama ada murid harus menunjukkan prestasi rendah yang parah dalam menanggapi instruksi kelas biasa. Lalu murid harus menunjukkan perbedaan yang parah antara kemampuan intelektual umum dan prestasi dalam satu atau lebih bidang berikut seperti lisan, pemahaman, ekspresi tertulis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tim diagnosis harus setuju bahwa ia dan rekan-rekannya memiliki data penilaian yang memadai untuk memverifikasi kesimpulan. Yang keenam ada RTI atau Response to Intervention. Jadi, Response to Intervention ini merupakan kerangka pembelajaran yang memungkinkan sekolah untuk memberikan intervensi awal kepada siswa dengan masalah akademik dan perilaku sebagai alternatif model perbedaan IQ yang berfungsi untuk mengidentifikasi siswa dengan ketidakmampuan belajar. Model response to intervention itu sendiri merupakan pendekatan multi-tier untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dengan memantau
dengan teliti kinerja siswa pada setiap tingkat intervensi untuk menentukan apakah pembelajaran yang lebih intensif itu diperlukan atau tidak. LTI juga diusulkan dalam IDEA tahun 2004 yang direvisi sebagai alternatif metode perbedaan IQ untuk memasukkan bahasa khusus dan untuk mengidentifikasi kemampuan belajar atau learning disorders. Nah, RTI ini atau LTI ini atau Response to Intervention ini memiliki tingkatan. Tingkat pertama ini disebut High Quality Classroom Instruction, Screening, and Group Intervention. Pada tingkat pertama ini dilakukan screening universal atau penyaringan terhadap seluruh siswa secara berkala untuk menetapkan dasar akademik dan perilaku, serta untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan yang membutuhkan dukungan tambahan. Lalu di tingkat kedua atau Target Intervention, para siswa yang tidak mengalami kemajuan pada tingkat pertama diberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan berdasarkan tingkat kinerja dan tingkat kemajuan. Lalu di tingkat ketiga ada Intensive Intervention and Comprehensive Evaluation. Pada tingkat ini, siswa yang tidak mengalami kemajuan setelah melewati tingkat pertama dan kedua akan menerima intervensi intensif individual yang menargetkan keterampilan siswa. RTI juga memiliki komponen utama. Ada 3 komponen utama RTI, yaitu ada kurikulum inti berbasis ilmiah, screening universal, dan pemantauan kemajuan. Kurikulum inti berbasis ilmiah ini siswa yang diidentifikasi sebagai anak ketidakmampuan belajar tidak terkait dengan defisit siswa, melainkan karena instruksi yang tidak tepat dan juga tidak efektif. Lalu di screening universal ialah langkah pertama dalam mengidentifikasi siswa dengan ketidakmampuan dalam belajar. Biasanya diadakan 3 kali di sekolah pada musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Selain bidang membaca, screening universal dilakukan di bidang karakter, matematika, dan juga perilaku. Lalu yang terakhir ada pemantauan kemajuan. Pemantauan kemajuan ini digunakan untuk mengevaluasi kemajuan atau implementasi siswa dalam ketidakmampuan belajar, yaitu membaca, matematika, dan perilaku sosial, yang diidentifikasi oleh screening universal dan dilakukan oleh guru atau staf untuk menentukan apakah siswa membutuhkan program instruksional yang khas atau tidak, lalu membangun program yang efektif untuk siswa yang tidak bisa menggunakan program instruksional yang khas tersebut. Yang bisa saya presentasikan, semoga presentasi saya kali ini bisa menambah wawasan kalian dalam memahami siapa itu anak disabilitas belajar dan karakteristiknya serta yang lain-lainnya tadi yang sudah saya presentasikan. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani kehidupan kalian sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sehat selalu ya.